Agnes sendiri menghargai dan memperlakukan Bams tidak lebih dari seorang teman. Dan sekali lagi aktris muda ini menegaskan bahwa selama statusnya single, maka tidak ada halangan bagi dirinya untuk berteman atau menjalin hubungan dengan siapa saja, sejauh itu positif dan bermanfaat. Baru aku bilang kan kalau aku berteman gitu, maksudnya selama aku sekarang single dan selama aku single aku mau berteman dengan siapa aja kan itu hak aku. Iya maksudnya aku enjoy menjalin pertemanan aku dengan siapapun itu selama itu tidak membuat aku lucu. Dan ternyata boneka-boneka itu memiliki tempat khusus di dalam kamar si Dara Manis ini. Lantas seberapa menarikkah kamar Asmiranda? Simak liputannya. Sebenarnya ini bunyinya kalau ditepuk. Ini buat bayi sebenarnya. Jadi ternyata ini tuh selimut. Kamar yang unik, cantik, dan nyaman rupanya menjadi hal yang penting bagi Asmiranda. Bagi Dara yang hobi memasak ini, kamar bisa menjadi tempat melepas lelah setelah seharian sibuk syuting. Dan pernak-pernik yang bernuansa babi pun menjadi pilihannya. Bayangkan, koleksi boneka babinya tak terhitung lagi jumlahnya. Ini banyak lah kalau ini. Kalau ini tuh ini sebenarnya tisu. Bukan yang ini deh. Yang mana yang tisu ya? Oh ini sebenarnya tisu. Ini babi dari mulutnya itu bisa mengeluarkan tisu. Tisunya mana ya? Pokoknya bisa diisi dari sini. Ya tisunya. Ada tisunya. Terus nanti keluarnya dari mulut babinya. Lucu sih. Dia bisa ditarik-tarik. Jadi pas ditarik-tarik, udelnya tuh keluar ke dalam. Ini dari adik angkat aku. Nah ini yang aku bilang, babi yang ada tatonya itu. Dia ada tatonya, lihat deh. Lucu kan, aku belum punya. Nih ada tatonya. Puluhan boneka babi koleksi Asmiranda tidak selamanya ia beli sendiri. Ada beberapa koleksinya yang merupakan pemberian teman-temannya dan juga orang-orang terdekatnya. Gadis kelahiran 16 tahun silam ini mengaku bahwa dirinya amatlah menghargai pemberian orang lain. Kalau ini yang bagian atas ini kan bukan babi ya. Cuma ini tuh pemberian orang semuanya. Jadi benar-benar yang aku menghargai pemberian orang sih ya. Jadi tetap aku simpen di atas kayak gitu. Terus ini dari siapa ya waktu itu? Dari temen aku lah pokoknya ada. Kalau ini aku nemu banget. Jadi ada pameran boneka di suatu mall gitu, lagi ada pameran gitu ya. Maksudnya barang-barang yang lucu-lucu gitu. Oh my god, boneka. Padahal itu pameran buat anak-anak kecil sebenarnya aja. Terus kalau ini nemuin ini papa tuh beliin ini buat aku. Jadi katanya kan aku kan kalau misal nempel dikit kan suka langsung tiduran kayak gitu. Jadi cocok nih buat kamu, katanya. Kurang ajar ya bokap. Ternyata koleksi bintang sinetron remaja ini tidak sebatas pada boneka babi saja, tetapi juga pernak-pernik lainnya yang tidak pernah lepas dari nuansa babi. Setiap detail benda-benda koleksinya seperti gelas, sepatu, dan patung senantiasa mengekspresikan kelucuan dan kelembutan seekor babi. Ini sepatu. Ini kalau misal aku pakai. Ini sepatu rumah gitu lah. Ini pernah aku pakai ke lokasi syuting dan aku udah sempat bikin lokasi syuting heboh dengan sepatu aku. Yang aku turun dari mobil, aku ke jalanan, aku tuh heboh banget, ribet banget. Anda kenapa? Lihat dong kaki aku dia bilang gitu. Lucu kan kakinya, ya gitu-gitu. Ini suka aku bawa ke lokasi juga. Kalau ini dari asisten aku sendiri, lucu kan? Terus ini, kalau ini berat banget kan, ini batu asli. Coba kalau diangkat. Ini berat banget, nggak tahu papa nemunya di mana. Ini tuh benar-benar dari batu gitu bikinnya babi. Babi mungkin merupakan sebuah bentuk ekspresi Asmiranda terhadap jiwa remajanya yang selalu mengimbau aspek keluguan, kelembutan, dan kelucuan. Ekspresi remaja Asmiranda juga terpancar dari kegemaran mengoleksi parfum dari berbagai jenis dan merek.
Dara manis ini mengakui bahwa sejak kecil ia memang sangat menyukai wewangian. Wow, aku pecinta parfum sih ya. Memang dari aku kecil aku seneng banget sama wangi-wangian gitu. Jadi ya suka aja sama parfum-parfum gitu. Tunggu, di sini juga ada ini apa shower cap babi juga, itu harus always babi. Kalau ini boneka paling gede yang aku punya, seumur hidup aku. Ini mungkin lebih ke foto keluarga gitu ya. Jadi ini ceritanya kalau pakai celemek tuh yang ibunya ini ada mamaku. Sekolah yang nggak pakai apa-apa ada papa. Terus anaknya yang paling kecil cewek kan, Miranda loh apa sih? Terus aku juga punya apa sih buat ngikat hordeng, juga babi. Sepasang 1, 2. Bukan karena maniak pink banget ya. Maksudnya aku pengen nyambungin ke babinya gitu loh. Ini loh kamarnya Anda, cuma karena ada babinya jadi dominannya hampir-hampir ke pink gitu loh. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi dan kabar terbaru dari segala aspek kehidupan selebritis dan tokoh tanah air. Untuk itu tim redaksi telah mengumpulkan beberapa berita terhangat untuk disajikan hanya untuk Anda. Kedekatan Agnes Monica dan Bams Samson kembali menjadi sorotan. Foto mereka berdua yang terpampang di salah satu tabloid tanah air rupanya sudah cukup menimbulkan gonjang-ganjing seputar adanya hubungan khusus antara Agnes dan Bams. Tidak berlebihan jika sejumlah opini menyatakan di antara mereka ada hubungan khusus. Apalagi mengingat status Agnes yang baru saja putus dari Dirli dan Bams sendiri baru mengakhiri hubungannya dengan Tias Mirasih. Males lah, ngapain gue ribut sama media hanya gara-gara dia taruh foto gue sama seseorang gitu di dalam satu tabloid gitu. Ya udah, biarin aja. Yang jelas, paling penting buat gue, fans gue, teman-teman terdekat gue, keluarga gue tahu apa yang terjadi sama gue, itu udah cukup buat gue. Senada dengan Bams, Agnes yang dimintai konfirmasi seputar pemberitaan miring tentang dirinya segera menepis kabar itu. Agnes cukup mengerti akan kebutuhan tabloid yang memampangkan gambar dirinya dengan Bams tersebut. Di luar itu, dengan tangkas Agnes melempar pernyataan bahwa seandainya hal itu benar pun tentu tidak ada salahnya, mengingat status single yang melekat pada dirinya. Ya kan, ya sekali lagi kan kita tahu, namanya juga tabloid gosip kan, kalau misalnya tidak menjual gosip ya menjual apa lagi. Sekarang ini aku kan single, aku mau berjalan dengan siapa-siapa itu kan hak aku gitu loh. Maksudnya asalkan di sini aku tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, aku rasa masih sah-sah aja gitu kan. Agnes sendiri menghargai dan memperlakukan Bams tidak lebih dari seorang teman. Dan sekali lagi aktris muda ini menegaskan bahwa selama statusnya single, maka tidak ada halangan bagi dirinya untuk berteman atau menjalin hubungan dengan siapa saja, sejauh itu positif dan bermanfaat. Baru aku bilang kan kalau aku berteman gitu, maksudnya selama aku sekarang single dan selama aku single aku mau berteman dengan siapa aja kan itu hak aku. Iya, maksudnya aku enjoy menjalin pertemanan aku dengan siapapun itu selama itu tidak membuat aku ke hal-hal yang tidak baik gitu loh. Sama seperti aku berteman dengan Dirli pun sampai sekarang aku masih berteman dengan Dirli, aku berteman dengan siapapun. Aku berteman seperti aku berteman sama Tika Panggabean, aku berteman dengan Olga. Maksudnya nggak ada yang harus aku perdebatkan gitu, nggak ada yang harus aku klarifikasi. Cuman yang aku sesalkan kenapa kok dihubung-hubungkan gitu. Terus udah gitu kehidupan percintaan aku seolah-olah diangkat jadi tema utama, hebat banget gitu. Petiklah hal yang positif dan ambillah hal-hal yang bermanfaat dalam setiap langkah. Kira-kira demikianlah pesan yang ingin disampaikan Agnes. Dan untuk mengaplikasikan pesan ini, Agnes dan Bams memang tidak perlu sibuk memikirkan berita seputar dirinya. Cukup berpikir positif saja, maka terpaan gosip sehebat apapun niscaya tidak akan mempengaruhi mereka. Makanya aku sebenarnya kalau misalnya ngeliat itu aku ambil ini aja lah, maksudnya dianggap enteng aja lah, maksudnya karena aku ngerti banget mungkin karena aku selama ini nggak pernah ngomong maksudnya pacar aku siapa, pada akhirnya orang jadi suka menebak-nebak. Gila banget, maksudnya aku sama ini aku sekalian deh kalau mau aku sama Jerian gitu nggak apa-apa, aku sama Brad Pitt nggak apa-apa. Gue sih nggak merasa terganggu, gue aja nggak tahu kok diberitain Jenny. Gue nggak pernah baca tabloid, men. Gue baca koran, tuh gue baca. Iya, ngapain gue beli koran gosip?
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari depan Anda. Sampai bertemu kembali dengan kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis pukul 3 sore, tentunya di saluran kebanggaan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.